Penempatan APAR sesuai risiko area kerja prinsip zoning bahaya, jarak jangkau, visibilitas, dan aksesibilitas. Outline, area kerja prinsip zoning bahaya, jarak jangkau visibilitas, dan aksesibilitas. Tujuan, menempatkan APAR secara benar sesuai tingkat risiko kebakaran di area kerja, mengurangi kesalahan penempatan yang menyebabkan keterlambatan pemadaman. Dasar penentuan penempatan, penempatan APAR tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Penentuan harus berdasarkan hasil identifikasi bahaya kebakaran, jenis bahan, proses kerja, dan potensi sumber api menjadi acuan utama. Setiap area bisa memiliki kebutuhan APAR yang berbeda. Konsep zoning berkelahi lagi. Zoning bahaya adalah metode pengelompokan area kerja berdasarkan tingkat potensi dan dampak kebakaran. Penilaian dilakukan dengan melihat jenis aktivitas, bahan yang digunakan, dan sumber panas di area tersebut. Dengan zoning, risiko kebakaran dapat dikendalikan secara sistematis. Setiap zona memiliki standar jumlah APAR yang berbeda. Jenis APAR juga disesuaikan dengan kelas kebakaran yang mungkin terjadi. Konsep ini membantu penempatan APAR menjadi lebih tepat guna dan efisien. Zona risiko rendah. Zona risiko rendah adalah area dengan kemungkinan kebakaran yang relatif kecil. Umumnya tidak terdapat bahan mudah terbakar dalam jumlah besar. Contoh area ini antara lain kantor administrasi, ruang rapat, dan ruang arsip. Risiko kebakaran biasanya berasal dari instalasi listrik atau peralatan elektronik. APAR jenis ABC biasanya sudah mencukupi untuk zona ini. Jarak antar APAR dapat lebih panjang dibandingkan zona risiko lain. Zona risiko sedang. Zona risiko sedang memiliki potensi kebakaran yang lebih tinggi dibanding zona rendah. Area ini biasanya melibatkan peralatan kerja dan bahan yang dapat terbakar. Contohnya adalah bengkel ringan, gudang umum, dan area produksi ringan. Kebakaran dapat terjadi akibat gesekan, panas mesin, atau kelalaian kerja. APAR harus ditempatkan lebih rapat dan mudah dijangkau. Pemeriksaan kondisi APAR perlu dilakukan lebih rutin. Zona risiko tinggi. Zona risiko sedang memiliki potensi kebakaran yang lebih tinggi dibanding zona rendah. Area ini biasanya melibatkan peralatan kerja dan bahan yang dapat terbakar. Contohnya adalah bengkel ringan, gudang umum, dan area produksi ringan. Kebakaran dapat terjadi akibat gesekan, panas mesin, atau kelalaian kerja. APAR harus ditempatkan lebih rapat dan mudah dijangkau. Pemeriksaan kondisi APAR perlu dilakukan lebih rutin. Penyesuaian jenis APAR. Setiap zona bahaya membutuhkan jenis APAR yang sesuai dengan potensi kebakaran. Kebakaran kelas A, B, dan C memiliki karakteristik yang berbeda. APAR air tidak cocok untuk kebakaran listrik atau cairan mudah terbakar. Kesalahan memilih APAR dapat memperbesar api dan membahayakan pengguna. Oleh karena itu, identifikasi kelas kebakaran harus dilakukan sebelum penempatan APAR. Penyesuaian ini merupakan bagian penting dari manajemen kebakaran. Prinsip jarak jangkau. Jarak jangkau adalah jarak maksimal seseorang menuju APAR terdekat. Prinsip ini bertujuan agar pemadaman awal bisa dilakukan secepat mungkin. Api kecil dapat berkembang menjadi besar dalam hitungan menit. Jika jarak APAR terlalu jauh, respons akan terlambat. Jarak jangkau ditentukan oleh tingkat risiko area. Semakin tinggi risikonya, semakin dekat APAR harus ditempatkan. Standar umum jarak jangkau. Standar jarak jangkau digunakan sebagai panduan penempatan APAR. Untuk area risiko rendah, jarak maksimal biasanya sekitar 15 meter. Area risiko sedang disarankan sekitar 10 hingga 12 meter. Area risiko tinggi membutuhkan jarak yang lebih pendek, sekitar 5-8 meter. Standar ini mengacu pada praktik K3 dan keselamatan kebakaran. Tujuannya adalah mempercepat respons darurat. Dampak jarak terlalu jauh.
Apar yang ditempatkan terlalu jauh sulit dijangkau saat kondisi darurat. Pekerja bisa panik dan kehilangan waktu untuk mencari apar. Api dapat membesar sebelum pemadaman dilakukan. Kondisi ini meningkatkan risiko cedera dan kerusakan aset. Dalam beberapa kasus, kegagalan pemadaman awal menyebabkan evakuasi total. Oleh karena itu, jarak jangkau harus diperhatikan dengan serius. Prinsip visibilitas. Visibilitas berarti apar harus mudah terlihat oleh siapapun. Apar tidak boleh tersembunyi di balik barang atau peralatan kerja. Warna merah apar harus tampak jelas dari kejauhan. Rambu apar berfungsi sebagai penunjuk lokasi. Visibilitas yang baik membantu pekerja bereaksi cepat. Hal ini sangat penting terutama bagi pekerja baru atau tamu. Penandaan dan rambu apar. Setiap apar wajib dilengkapi rambu standar keselamatan. Rambu dipasang di dinding atau di atas apar. Ukuran dan warna rambu harus sesuai standar K3. Ketinggian pemasangan rambu harus mudah terlihat dari jarak tertentu. Penandaan yang jelas membantu identifikasi apar saat darurat. Ini juga memudahkan inspeksi rutin. Kesalahan umum visibilitas. Kesalahan umum adalah apar tertutup oleh rak, kardus, atau mesin. Ada juga apar yang disimpan di dalam lemari terkunci. Beberapa apar diletakkan di sudut yang jarang dilalui. Kondisi ini membuat apar sulit ditemukan saat dibutuhkan. Kesalahan tersebut mengurangi efektivitas sistem proteksi kebakaran. Penataan ulang area kerja seringkali diperlukan. Prinsip aksesibilitas. Aksesibilitas berarti apar dapat dijangkau tanpa hambatan. Jalur menuju apar harus selalu bersih dan tidak terhalang. Tidak boleh ada barang yang menghalangi pengambilan apar. Pengguna harus bisa mengambil apar dengan cepat. Akses yang baik mempercepat tindakan pemadaman awal. Prinsip ini wajib diterapkan di semua zona. Ketinggian penempatan apar. Apar dipasang pada ketinggian yang ergonomis. Pegangan apar maksimal sekitar 120 cm dari lantai. Bagian bawah apar tidak boleh menyentuh lantai. Ketinggian ini memudahkan semua pekerja menjangkaunya. Penempatan yang terlalu tinggi atau rendah menyulitkan penggunaan. Standar ini penting untuk efektivitas dan keselamatan. Penempatan di jalur evakuasi. Apar sebaiknya ditempatkan dekat jalur evakuasi. Posisi ini memungkinkan pemadaman sambil tetap memiliki akses keluar. Pekerja tidak perlu masuk lebih jauh ke area api. Penempatan ini mengurangi risiko terjebak kebakaran. Jalur evakuasi harus tetap jelas dan tidak terhalang. Prinsip ini meningkatkan keselamatan pengguna apar. Integrasi dengan prosedur darurat. Penempatan apar harus mendukung prosedur tanggap darurat perusahaan. Pekerja harus mengetahui lokasi apar terdekat. Pelatihan dan simulasi kebakaran sangat membantu. Simulasi memastikan penempatan apar sudah efektif. Evaluasi dilakukan setelah latihan atau kejadian nyata. Integrasi ini bagian dari sistem keselamatan kerja. Inspeksi dan evaluasi penempatan. Penempatan apar tidak bersifat permanen. Perubahan layout atau proses kerja dapat mempengaruhi risiko kebakaran. Inspeksi rutin memastikan apar tetap terlihat dan mudah diakses. Evaluasi juga memastikan jarak jangkau masih sesuai. Temuan inspeksi harus segera ditindaklanjuti. Ini merupakan bagian dari manajemen K3 berkelanjutan.